Podcast bareng The Real. Hey, halo. Masih lanjut di Post Break Podcast bareng The Real. Ayang-ayangnya berarti masih ada apa auranya. Kita udah lama nggak syuting nih. Tapi alhamdulillah teman-teman hadir ini, jadi akhirnya kita kembali syuting kan. Karena mungkin kemarin lagi rame-ramenya varian baru ya. Iya, Pak. Benar. Omikron itu ya. Nah gitu, jadi Makanya bawa ini kan. bawa masker. Ternyata Tapi kita udah nggak semua di bagus itu ya. Di anti apa? Antigen. Minggu. Oke, jadi Kuma ini kru sehat bro. Sehat, Alhamdulillah. Banyak juga yang hadir sekarang yang nonton. Oke. Kita kehadiran narasumber nih dari ini klub sepak bola baru yang lagi viral nih. Kita beri tepuk tangan untuk Bionic FC. Saya pengen kenalan dulu tuh ya, sebelah ujung kiri saya nih. Siapa? Akang, abang di pakai baju hitam ini? Siapa bang? Saya Izan. Izan. Iya. Izan dari mana? Asal dari Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Izan. Sebelah Izan siapa nih? UG dong, masa nggak kenal sih? UG kenal kan? UG ini. UG mana G? UG di Bogor. UG itu dibalik dari GU. GU. Pedas. Bener, kata-katanya di Pedas. Jadi ini kebetulan Bang Ijan ini sekarang menekuni kepelatihan, betul ya? Ya, betul. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama untuk Ijan ini supaya menjadi pelatih internasional sekelas pelatih Indonesia yang sekarang siapa? Sintayong ya? Siapa? Siapa sih? Sintayong bukan? Sintayong. Oh bukan Sintayong, bukan? Sintayong nih. Ya, Jan, gimana nih awalnya lu kepikiran untuk jadi ngelatih bola nih? Sebelum gua bahas tentang Bionic FC ya melalui Bapak Ugi nih, gimana nih? Awalnya karena emang basicnya dulu kan emang main bola. Bekas pemain bola juga walaupun nggak nyampe Oh bekas. Mantan lah gitu. Mantan. Jadi pikir balik lagi main ke sepak bola, lakuin sesuatu di sepak bola, hatinya itu balik lagi untuk main sepak bola dan sekarang di pinggir lapangan mantau anak-anak main. Dulu bekas pemain bola, maaf nih, bukan body sepak ya. Semi ya. Body semi. Dulu waktu jadi pemain bola badan nggak gini dong. Oh dulu alhamdulillah Sama. badan nggak seperti ini. Sama. Bagus ya, Bagus. ideal ya. Ideal. Gitu. Terus jadi pelatih sekarang, udah resmi belum atau masih? Lagi tahap meresmikan, sebentar lagi Oke. resmi dan sertifikat dari PSSI-nya keluar. Sertifikat dari PSSI-nya keluar. Kursusnya itu di mana nih? Kursusnya itu di Cibubur, Jakarta Timur. Oke. Gimana itu sih prosesnya, kayak gimana kepelatihan, pengen tahu kita? Prosesnya itu dari pertama bangun tidur. Bobo lagi. Belum semuanya kita saksikan konsentrasi. Bangun tidur, kita langsung sarapan. Hari-harinya itu pagi kita langsung ke lapangan. Ke lapangan. Siangnya itu kita belajar materi untuk tekniknya seperti apa gitu. Teknik kepelatihan. Iya, dan harus ngapain lah kalau misalkan ngadepin anak-anak kecil. Ini seperti apa? Oh emang ngelatih anak kecil dulu? Kalau untuk D itu pertama itu memang ditujukan untuk grassroots anak kecil. Satu pasti Oh, ada. maksudnya. Oh, deh. Kacau. Terus fokus berarti grass apa tadi? Grassroots. Grassroots, oke. Ya, masih rumput-rumput kecil gitu. Oke, rumput-rumput kecil. Ya, anak kecil ya. SSB baru yang mainnya panas-panasan. Kalau rumput tetangga bagaimana? Rumput tetangga lebih segar. Oke, berlanjut dari anak-anak kecil ke dewasa dong. Ya, nanti ada tahapnya di Di day B, berapa? di C, di B langsung di A. Oh di D sekarang ya. Sekarang di D. Posisi lu di D sekarang. Menuju D. Menuju D. Iya. Itu berapa lama setiap tingkatan itu kursus? Berapa tahun Untuk mendalam? kemarin itu kursus 1 minggu. Hah? Satu minggu dapat sertifikat gitu. Dapat sertifikat.
berarti untuk jadi profesional bisa cepat ya? Gimana tuh? Dari ketika untuk D itu hal yang mudah. Kalau emang udah tahu sepak bola itu hal yang mudah. Tapi kalau untuk ke C, ke B dan ke A itu perlu waktu panjang. Dan kita lulus dari D ini harus punya logbook. Apa tuh Logbook itu kayak agenda kepelatihan ngapain aja gitu. Nah itu salah satu syarat untuk buat nanti ke lisensi C. Di C itu sama juga prosesnya beda lagi. Di C sama harus seperti itu juga dan lebih lama lagi untuk waktunya. Jadi total untuk misalkan lah kita kan bicara Liga 1 itu kan lisensi pelatih yang sekarang itu lisensi apa nih? Itu udah AFC Pro. Iya. Tingkatan dari D ke AFC Pro itu berapa tingkatan? Itu masih ada sekitar 4 atau 3 mungkin. Oh itu. Masih cukup panjang. Nah kalau kita akumulasikan berapa lama itu berapa tahun? Itu kurang lebih ya sekitar 10 tahun atau 10 tahun untuk jadi tergantung AFC Pro. Punya uangnya karena makin tinggi lisensinya harus ada uang. Ya, makin lisensi makin tinggi, biaya makin tinggi. Biaya makin tinggi. Biaya ya. Dan income-nya ketika pegang klub kan kontraknya juga tinggi. Ngaruh ya value pelatih di situ ya. Oke. Makanya sekarang banyak beberapa pelatih muda kan yang dia udah mulai kepelatihan lisensi D itu dari umur 30. Kan kalau beberapa tahun sebelumnya itu umurnya 40 baru mulai, setelah main bola baru mulai. Bahkan beberapa pemain sepak bola yang sekarang yang lagi main di Liga 1 udah ada yang di C. Di C? Iya, udah ada lisensinya udah C. Karena dia punya skill main bolanya itu ketolong sekali. Tapi apakah bisa yang bukan, ya notabene bukan backgroundnya dari pemain bola, bisa jadi pelatih nggak? Oh itu bisa. Oh bisa? Bisa. Mau siapapun itu umum. Oke. Bisa. Asal emang ada kemauan dan ngerti lah sepak bola itu seperti apa. Bukan sekedar yang nggak ngerti. Contohnya ada nggak siapa tuh kira-kira yang pelatih yang bukan backgroundnya dari pemain bola? Kita lihat Jose Mourinho. Tapi kan dia asisten di Barcelona dulu kan? Iya, tapi dia bukan seorang pemain sepak bola. Oh ya? Bukan. Asalnya pemain apa nih? Bukannya Barca dulu ya? Enggak. Apa dulunya Germo? Ini serius banget ya orangnya. Ayo dong. Apa nih? Dulunya apa Mourinho? Mourinho itu dulunya dia bukan pemain sepak bola, makanya dia nggak ada histori dia main sepak bola. Nggak ada histori. Oh. Jadi bisa ya. Makanya dia kalau menurut gua Mourinho itu selalu bisa berkata-kata berkuar-kuar di sosmed. Tapi dia nggak tahu situasinya seperti apa. Emang dia sih saya akuin untuk cara melatihnya itu hebat. Tapi karena dia nggak tahu cara di lapangannya seperti apa, ngerasainnya jadi susah. Saya baru tahu tuh. Terima kasih nih. Ternyata informasinya bagus banget ya. Iya bener lah. Kita tahu Mourinho ya pemain bola ya. Iya. Tapi dia lebih tahu. Soalnya ngelihat foto-fotonya gitu sih coach. Ngelihat foto-foto sering dulu sama Guardiola gitu bareng tuh lagi latihan nggak. Entah itu dia latihan apa nggak tahu. Mungkin latihan catur gitu kan. Ya soalnya kan kemarin pelatih timnas Indonesia Sintayong itu kan mantan pemain bola juga kan? Ya. Kan kemarin diwawancara di podcastnya Om Deddy MU kan? Iya. Deddy MU. Bingung kayaknya ya. Deddy MU. Kita panggil ya Deddy MU. Ngapain Deddy Corbuzier Deddy MU? Deddy MU. Gitu kan sampai si Sintayong makan sate juga kan? Ya, dia makan sate. Nah, bicara nih bola nih. Ini awal mulanya kumaha nih? Nah, bisa ujug-ujug jadi Bionik nih. Kumaha ya? Bionik FC nih. Aduh, kalau dibilang kumaha awalnya. Saya juga bingung. Jadi awalnya awalnya tuh ada di sekolah sama Imam ya. Imam tahu kan? Imam ya. Sama Imam katanya cari lapangan di Bogor gitu. Di Bogor. Oh, Imam sekarang enggak hadir ya? Oh, enggak hadir. Cepat sembuh, Imam ya. Sembuh. Hati-hati di jalan kali Imam. Ya, kayaknya kena ya. Bukan kena Covid tapi kena bola. Ya, tau lah mungkin terbentuknya dari situ sih. Terima kasih Kang Imam. Ini sebenarnya jadi
jadi apa ya? Dulu saya pernah bilang juga ketika tolonglah di Bionik ini jangan cuma ngumpul nongkrong ngopi mabok anjing. Boleh anjing ngumpul mabok gitu. Joget-joget Anis, joget-joget kan itu taranjang gitu kan. Nah, ini kemarin baru di realisasinya sekarang, bener Bi? Betul. Itu kan lumayan lah dampaknya ke kita juga. Ya. Jadi arek main bola itu malamnya si Aris si Bolang mana tah si Bolang telepon saya putih. Aris. Di mana? Mabok heula tuh main bola. Aduh. Udah beda ini ya? Udah beda lah sekarang Aris. Res. Turunan tah. Besi kos dan puis. Iya tah. Cilik iban. Kita abung, buta. Cilik iban ka benda langsung. Jackpot man. Tapi emang bagus sekarang dalam situasi 2 tahun kita ke belakang ini kegiatan Bionik itu antara nasional, daerah dan wilayah tertahan, tidak ada kegiatan. Makanya suatu terobosan baru buat teman-teman Bionik yang biasanya tiap bulan tuh kita touring kemana untuk menghadiri acara anniversary kan, sekarang ya main bola tiap bulannya gitu. Benar. Apalagi Bi sekarang kan kita ada coach nih. Walaupun coachnya juga masih sama-sama belajar kita ya coach ya. Jadi mungkin ada masukan-masukan dia dari dia nih buat kita nih kalau main bola ibaratnya umur orang geus kolot gitu coach kumaha ieu malana kudu kumaha gitu. Gitu ya, bener enggak Bi ya? Bener. Itu sih. Terbentuknya awalnya yaitu dari Kang Imam. Terima kasih Kang Imam. Alhamdulillah yang terbentuk Bionik FC, mudah-mudahan disepakati diresmikan sama RI 1-nya. Oh siap. RI 1. Amin. Pi iya tayangnya ya Pi. Jumat ini. Buat teman-teman Bionik FC bulan depan pertengahan bulan tanggalnya nyusul ya. Urang main di Bogor. Hayu urang ramean. Mini soccer. Mini soccer lah. Mini soccernya. Ayah musuh tah. Oh, latih tanding. Ayah coach, pesieun lah lawan. Ayo. Mudah-mudahan terasi ya bulan depan. Ya, kembali masalah skema nih pelatih ya. Lu berarti udah berapa tahun nih mendalami? Kalau mendalami setelah nggak bisa main bola. Setelah nggak bisa main bola, alasannya kenapa? Alasannya ketika lepas sekolah itu udah nggak bisa main bola ya. Lepas lulus sekolah itu udah nggak bisa main bola karena sempat cedera lutut. Jadi saat itu juga mau cedera lututnya alami nggak kan? Biasa alami itu yang suka tiap yang bujangan, maaf ya. Bukan. Kayaknya bahaya nih lututnya yang itu kalau itu coba diketok. Bener. Itu karena cedera lutut itu ya. Iya, karena emang lutut main salah tumpuan. Oke, jadi saat itu juga mau untuk disembuhin, sepak bola Indonesia lagi di ban sama FIFA 2014 yang QNB itu bukan setelah Persib juara ya? QNB cuma jalan 3 pertandingan. Setelah itu kan kita di ban. Setelah Persib juara kan ban itu kan bener kan baru Liga Gojek kan Torabika Soccer Championship TSC. Oke. Dari situ. Setelah itu kan emang recovery-nya pikir buat apa recovery, udah gak ada masa depan buat sepak bola gitu. Lu berpandangan gitu pada diri putus asa coach? Bukan putus asa sih enggak. Cuman ya pikir saatnya menepi lah, coba kita tetap di lapangan hijau tapi coba di pinggir lapangan. Oke. Gitu. Nah, lu udah punya ini nggak skema yang lu andalan lu gitu? Gue pengennya skema ini kalau gue main karena kelebihannya seperti ini, kekurangannya pasti ada gitu. Skema kita yang mana nih? Kita bicara 8 besar aja ya, jangan 8 besar. 8 maksudnya 11 lawan 11 gitu. Oke. Ya kan? Kalau gue pribadi skema itu tergantung sama pemainnya. Bisa main 3-5-2, bisa main 4-3-3, 4-4-2. 4-2-3-1 itu semua bisa. Oke. Tapi kalau ini kita main di Indonesia, kita main 4-3-3. 4-3-3. Itu kan makanya kita sepak bola Indonesia punya namanya Villanesia. Apaan tuh Villanesia? Ya itu jadi seperti Brazil punya Jogo Bonito. Kita juga punya Villanesia. Oke. Jadi istilahnya baru sekarang ya? Atau udah lama? Udah cukup lama. Oke. Jadi cara mainnya kita 4-3-3.
dan itu harus banyak segitiga. Segitiga kotak 4-3-3 itu bukan Segitiga kotak OPS atau apa? One two. Kalau segitiga. jadi ada bentuk segitiga lah atau diamond gitu loh. Jadi menggambarkan. 3 striker itu atau Ya, dari 3 pemain kan pasti ada segitiga seperti ini. Oke. Jadi bisa passing ke sini, dan ini kan saling mendekati. Nah, itu yang Tiki taka coach, tiki taka. Ya itu bisa tiki taka Oh, juga. bisa dikatakan. Bisa juga build up juga dari situ, dari belakang Build up. naik ke atas, position play juga kita kan harus perlu. Oh. Alasan kenapa? Karena kultur di Indonesia harusnya seperti itu. Iya, karena kan Nggak bisa yang lain. Indonesia mainnya tipikalnya main cepat. Makanya banyak Oh, pemain. paingnya pemain Indonesia cepat keluar ya. Iya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. This is the last session. Oke. Jan, coach, Ya. lanjut nih yang tadi permainan Indonesia identik dengan kecepatan nih ya. Iya. Kenapa nggak bisa? Jadi kan kebanyakan Indonesia emang istilahnya ada buat lari, nggak ada buat tendang tuh. Karena gimana tuh? Kalau lari terus kan, tapi buat tendang jauh kalau nggak meleset gitu kan. Kecepatannya bagus gitu. Kecepatan memang bagus emang. Itu kenapa tuh? Ya, karena tradisinya mungkin dari awal udah salah. Ya, kan? Ya, dari awal mungkin seperti saat mudanya mainnya individu gitu. Jadi dia mau individu buat menyerang sendiri. Makanya dia lari, udah sangat bangga kalau udah bisa lari gitu. Apalagi larinya itu udah kenceng, wah speednya di atas rata-rata, wah udah bangga sekali pasti itu. Speed ya. Tapi dia nggak memikirkan tendangannya gimana. Ya kan udah lari sendiri di depan gawang, dikejar sama back, hadapan sama kiper, lari dia menang, dia mau nge-shoot nggak bisa. Gimana? Bener. Mau gocek juga takut, backnya di belakang tiba-tiba gimana? Iya. Tadi ada pemain kayak gitu. Dia ada. Ada. Malah mau nendang pun jatuh sendiri. Tendang kaki sendiri ya. Padahal udah nggak ada yang jaga ya. Iya. Patunya baru pula. Sepatunya baru. Spek ya. Spek. Tapi Jan bener permainan Indonesia emang saya akui cepat ya kayak timnasnya sekarang oke lah ya. Iya. Bibit-bibit kudanya bagus ya. Tapi mental bener-bener. Kenapa mentalnya seperti ini ya? Jadi karena mungkin pengalaman dari teman-teman di timnas belum mumpuni, jadi istilahnya kena mentalnya down gitu. Tapi kalau dibilang mental sih, alhamdulillah udah cukup membaik dari sebelum-sebelumnya ya. Kita bisa ngalahin Singapura. Oke. Ya kan, dan Yang Malaysia. 8 pemain Singapura terakhir? 9 ya? Iya, dua kartu. 9. 2 kartu merah, 3 8. Tiga kartu merah. 3 kartu merah. Iya, kartu merah. tapi kita bisa comeback. Itu padahal ada penalti yang menit terakhir ya, yang Nadio save itu. Yang sama si Nadio save ya. kaptennya. Penyelamat ya. Ngebully ya, kapten ngebully. Mungkin setelah itu kan sebelum kejadian penalti itu pemain belakang kan pada bilang minta bola lempar kasih ke depan. Kasih ke depan, kasih dah. Maksudnya build up gitu. Akhirnya dapat penalti. Malah kesalahan sendiri ya. Disitulah mental. Kiper kita punya mental, Nadio mental luar biasa. Bagus. Bisa nahan penalti di menit-menit terakhir. Udah nggak ada harapan waktu itu saat itu. Satu pun udah ya. Yang mau nonton TV juga pasti matiin TV dah. Matiin TV ya. Benar. Tapi mental ya kiper kita udah bagus. Nah itulah saat butuhnya kiper yang bagus seperti itu. Mentalnya diinin dan dia leader di belakang. Seperti itulah. Tapi gue sebelum mulai gue nih, dari zamannya siapa ya? Kenapa sih Indonesia itu selalu anti klimaks di final ketika kita masuk final? Nah itu dia kan mungkin tadi yang si Papi bilang, apakah memang benar mental nih? Terus sebenarnya antisipasi pelatih itu buat mental itu apa sih? Gimana sih? Sebagai coach lah, coach Ijan tuh gimana? Gitu? Biasanya gini, kalau final itu kan mayoritas Indonesia kan kalahnya emang di final. Di final. AFF terutama AFF. Jadi dalam artian semacam kutukan ya. Tiger Cup atau apa. Semua pokoknya ASEAN dia selalu pasti kalah. Mungkin di session leg pertama bisa menang. Contoh kayak kita main lawan Thailand waktu itu pelatihnya Alfred Riedel. Sekarang udah almarhum ya? Ya udah almarhum.
21 ya. Ya main di Pakansari. Ya. Itu kita bisa unggul. Terus Alfred Riedel lagi juga main di Malaysia. Sebelum main ya Di Indonesia 71. Bukan. Skor. Enggak, yang ada laser. Oh, Malaysia, Malaysia itu Malaysia. Nah, mungkin gue rasa itu sebuah strategi gitu. Jadi siapa yang main sampai di sampai strategi dari mana nih? Perbedaan kesalahan strategi. Oke, kesalahan strategi. Jadi intinya kita main di bagi musuh, kita main di home, main di kandang, kita siap mati, siap mau apa, yang penting kita menang. Kandang. Ya itu yang apa yang terjadi di laga final. Makanya final itu sangat berarti kalau dibilang semua. Makanya nggak ada yang mau kalah di final, mau fight terus, Hidup dan mati. Okay. Apalagi kalau kita lihat Singapura kemarin, itu mentalnya luar biasa. Berapa pemain pun dia tetap mau main. Ya. 8 pemain dia gila. Nah. Kipernya pun sampai hajar pemain kita juga. Kita dapat comeback. Ya, malu kita ya, karena ada malu. 8 pemain. Nah, mungkin pertama mainnya contoh lah main di mana Pekansari menang 2-1, kita nggak bisa ngalah ketika main di Jakarta main di Thailandnya kita nggak bisa ngadepin strateginya dia. Yang mereka main all out. Sedangkan prinsipnya Indonesia kebanyakan kalau udah menang bertahan. Nah itulah. Dan bertahan lupa gimana caranya menyerang. Seperti itu. Tapi tidak mungkin jadi daya tahan endurance. Iya. Daya tahan teman-teman timnas istilahnya nggak 100% sampai babak 12 pun masih udah kelihatan lelah gitu. Iya itu jadwalnya cukup padat sih. Padat bukan karena persiapan yang mepet. Persiapan mepet beberapa itu udah pasti. Karena kebentur liga, kebentur ini. Tapi untuk saat ini kemarin fisik sih oke ya. Nggak ada masalah ya pemain. Main 120 menit pun masih fight gitu. Benar. Karena pelatihnya Sintayong juga fokusnya gitu. Nggak akan seperti yang sebelumnya. Di era sekarang udah ada peningkatan dibandingkan era sebelumnya. Nah, berarti fisik kita nih perlu nih buat Bionic FC. Wah itu dia coach. Karena fisik kita di bawah rata-rata. Ya, Ganti. Itu gimana? Gimana ya, nih? mungkin Kan kita tapi kedepannya pengen dong masuk ke ya amin ya Liga 3, 2, 1 gitu kan. 1 benar. Ya mungkin balik lagi kita harus hidup sehat seperti Bapak ini bilang. Ya kan kita harus ninggalin alkohol jauh, tidur lebih cepat karena besok paginya kita olahraga, keluar ke badan lebih bertenaga. Itu karena istirahat cukup, makan yang sehat. Istirahat cukup, makan yang sehat. Nah, dan alkohol ya tahulah. Kalau bisa berhenti, kalau ya kurangnya ya. Atau kurangin lah. Kalau berhenti ini agak susah. Kurangin. Udah berhenti. Tanggapan pemain sendiri gimana nih? Oke. Tanggapan pemain gimana nih? Harusnya pemain ya kita bicara Bionic aja lah, internal aja Bionic FC. Tadi permainan gimana nih? Harusnya dengan fisik yang apa adanya nih? Teknik permainan serius berarti nih, serius. Kalau untuk teknik permainan sih sebenarnya kan kita ya malu lah udah teknik sebenarnya. Kita tuh nggak punya teknik sebenarnya, cuman main ya asal nendang asal lari gitu. Cuman kalau ngelihat dari beberapa pemain sih bisa juga melihatnya mungkin si coach juga udah ngelihat gitu kan, pemain adalah gitu. Cuman memang kita kebanyakan ngelihat bola ya lari ke depan, sedangkan fisik kita juga kan napas aja 5 menit udah di sini. Bener ya, Bro? Ya, bener. Gitu kan udah gini kan harusnya ya main santai aja sih gitu harusnya mah. Main dekat gitu santai. Nah, itulah gunanya yang segitiga yang gue maksud. Ya, itu. Diamond atau diamond. Cuman kalau untuk Bionic FC sih gue udah lihat dari 2 kali main lah, gue main di Tangerang, di Bandung. Ya gue udah gini sih, gue udah lihat ada ini oke. Ya. Udah kelihatan lah. Progres lah ya ada ya. Makanya kita berarti untuk di bulan ketiga kita sparring ya, bertanding gitu kan. Tinggal fisik Bos nanti ngasih sarannya ke kita fisik mesti gimana nih. Kita kan umur 21. U21. U21. Ublat. Lagi enak-enak ya U21. Aduh.
Tipu. Pas kembali ke 4-3-3 nih. Iya. Berarti 3 striker atau 1 striker, 1 sayap atas, sayap kiri gimana? 1 striker, 2 sayap. 1 di kiri dan 1 di kanan. Berarti striker tunggal. Tunggal. Oke. Jadi emang kalau 2 striker gimana? Kalau 2 striker berarti main kebanyakan. Contoh David da Silva sama Bruno Cantanhede. Oke. Nah, Itu kan ada striker Persib itu. ya itu striker Persib itu luar biasa ya, tinggi dan juga kecepatannya di atas rata-rata. Oke. David da Silva semua tahu. Dia bisa bawa build up sendiri ya. Bisa build up sendiri, ya. Penalti. Oke. Speednya Bisa bagus ya. speednya di atas rata-rata lah, normal lah. Tapi kalau main dengan dengan 2 striker itu harus memainnya bola panjang. Oke. Bola panjang terus, nggak bisa pendek kaki ke kaki. Susah karena diamondnya nggak begitu tepat. Karena gunanya diamond itu kan dia punya temannya terdekatnya siapa. Berarti saya back kiri kanan bisa maju ya coach ya? Bisa Ya, maju bisa. ya? Kalau 4-3-3 ya? Fullback 3-3 masuk. Oke. Yang back kiri kanan itu bisa maju ya? Malah sekarang kalau kita lihat main sepak bola di Eropa, awalnya 4-3-3 malah begitu menyerang backnya jadi 3. Iya, iya. Ya kan? Jadi 4-3-3, yang satu pemain ini naik ke tengah. Jadi ya lebih banyak. Contohnya MCT. Makanya selalu di tengah dia selalu kuat. Manchester City. Oke. Tengah kuat ya kan, dia punya Joe Cancelo, terus dia punya Gundogan. Itu pemain tengahnya kan banyak sekali. Gimana? Ya. Rangiodium. Penting ya. Baik lagi kalau ke Persib, itu akan efisien kalau misalkan sayapnya kasih bola terus ke striker. Iya berarti itu mah kebaca kan permainan Iya. seperti itu kan. Iya. Sayap lambung Iya. kan. Mungkin bola mainnya bola panjang langsung. Karena kalau kita main 4-4-2, tengahnya agak nahan. Nahan. Nggak pengatur serangannya nggak ada ya. Jadi ibarat kata nunggu dulu gitu. Nunggu dulu. Dua pemain tengahnya nunggu. Tapi kalau kita main 4-3-3, 2 nyingin nahan atau satu yang nahan, satu yang di tengah yang main main box to box. Oke. Jadi box to box sama arti itu kalau dari kotak ke kotak. Iya nasi kotak lah ya. Gue ini lapar lagi nih ya. Tiba tadi ya. Gue ingat nasi kotak. Jadi ketika udah pegang di box to box, kasih ke pemain yang di depannya itu ini belakang striker, baru nanti dari situ dia oper ke sayap atau ke strikernya. Oke. Dan itu yang lagi dilakuin sama rivalnya Persib Bandung. Oh Persija Jakarta. Oh gitu sekarang. Oke. Makanya mendatangkan makan Konate. Oke. Dan kalau bicara kita sekelas amatir lah ya, benar ya. Di bawah lah gitu. Di bawah Di bawah lagi. Amatir di bawahnya lagi. Nah, ini apakah setiap pemain bola itu speed diperlukan? Enggak juga. Nah, tahunya kan speednya cuma 4, 5, mungkin karena berat badan ya. Contoh kayak gue nih ya, gue paling speed ya mentok di 6 lah gitu kan. 5, ya 4 gitu. Itu gimana nih? Kalau gue pribadi itu semua tergantung ya. Kalau emang kita kan mainnya masih di bawah amatir juga masih, dan speed itu nggak terlalu permasalahan gitu. Karena untuk menjadi biasanya nggak bisa lari itu atau larinya kurang itu cukup jadi pemain belakang aja sudah cukup, ataupun jadi pemain tengah yaitu mungkin box to box. Yang nggak bisa lari. Di belakang. Di belakang cukup, termasuk kayak gue kalau sekarang udah nggak bisa lari gini, gue main di belakang, kalau nggak di tengah. Di tengah. Striker berarti harus? Striker ya harus yang kuat lari. Oh. Striker itu biasanya idealnya dia tinggi, dia bisa pegang bola, bolanya dipegang di bawah jalan gitu, maksudnya dipegang. Yeay, sikut bercanda anjay. Akhirnya bercanda juga nih. Gue ada itu bercanda. Tapi ya kayak gue pribadi nih, gue kan
striker tipe jalan santai. Ya. Kalau diajak lari ya nggak mau gitu kan. Ya, kalau gue pribadi ngeliat cara lu main, itu lu cocok main di posisi nomor 9, paling depan. Nomor 9. Iya. Tinggal ada bola Pasti masuk. Gitu. Gak usah ngapa-ngapain ya. Iya. Meskipun cuma satu peluang. Finisher. Finisher. Kalau orang sekarang ngomong finisher. Finisher. Iya. Siap. Coach, nih buat nanti nih kita tanding lawan apa? Adira ya? Oh iya, Adira Cibinong ya? Cibinong Bogor ya? Berarti kita main soccer nih. Bisa 9 pemain ya? 9. Nah, kalau lu nanti jadi pelatih nih ya. Di game ketiga kita formasinya kayak gimana sih? 9 pemain. Satu berarti kiper nih. Iya. 8 pemain. Jadi gimana formasinya? Ya, pasti nomor 1 tengah harus lebih banyak. Oke, Kita harus tumbuh karena tengah itu jembatannya sepak bola, timnya itu di tengah. Kalau tengahnya udah oke, serangan dari musuh bertahan sampai tengah, ya udah ketahan sampai tengah, udah tinggal kita gimana caranya kasih bola ke striker atau ke wing. Pasti insya Allah menang. 3-3-2 berarti ya? 3-3-2 bisa, 2-3-2 juga bisa. Oke. 2-3 ya. Pokoknya kuncinya di tengah. Di tengah. Makanya banyak pemain pelatih sekarang tuh punya tim sepak bola, banyak yang punya pemain tengahnya banyak sekali. Termasuk Persib Bandung punya banyak. Numpuk tengahnya. Banyak sekali. Persija Jakarta punya banyak. Dwiki full senyum. Dwiki ya. Itu yang lagi disorot ya? Iya, itu ya. Dwiki lagi disorot emang ya. Lagi disorot. Ada biasalah kalau itu ya. pemain pasti ada yang kadang di titik di bawahnya, ada yang di atasnya. Ini UG sendiri posisinya nanti ditempatkan di mana? Nah, coach di mana nih coach nih gue nih? Apa di pinggir lapangan aja menurut bola gue? Apa di bagian umum? Di bagian umum gue. Air Nggak, soalnya dari skema lu kemarin ini UG nggak ada. Ya, kalau dari skema gua lapangan besar kemarin, beberapa itu yang dari UG emang nggak ini, karena lihat UG mainnya datangnya terlambat ya. Terlambat, coach. Maaf nih coach. Tapi kalau misalkan udah lihat dari sekarang, dia cocok mainnya di back sayap. Back sayap ya? Iya, tapi dia tipikalnya attacking attacking wing back. Jadi agak turun ke bawah tuh agak susah. Oke. Tengah aja coach kayak. Kalau tengah sih udah semua lagi males. Karena ya itu. Kalau tengah dia cari aman, pasti dia bakal main di lingkaran aja situ, nggak bakal jauh. Main lingkaran aja coach. Lingkaran besar aja situ, nggak akan jauh dah, situ aja. Jauh aja udah. Makanya pemain cari aman. Aman nih. Nih bicara apa cita-cita lu nih ya, Coach Ijan nih. Seandainya lu ada rezekinya jadi pelatih profesional nih ya. Amin, kita doakan. Amin. Nah, sekarang lagi menuju ke sana, betul? Betul. Nah, lu kalau bicara tim Indonesia, lu pengen ngelatih tim mana? Untuk pribadi gue saat ini Indonesia, gue belum mau ngelatih. Kenapa? Alasan? Gak mau. Saat ini gak mau. Karena pikir meskipun udah AFC Pro nih. Udah AFC Pro juga. Di Indonesia mohon maaf, kalau buat pelatih lokal aja mesti nganggap seperti kurang hormat gitu loh. Sekarang pemain si manajemen maupun manajemen maupun pemain tidak hormat kepada pelatih. Kurang hormat, respectnya kurang. Lokal. Kenapa gue bilang seperti itu? Tradisi. Ya kita lihat aja Liga 1 pelatihnya dipercat berapa banyak? Oke. Cuman punya yang pelatih bertahan sampai sekarang Liga ke minggu ke berapa cuman Persib 1-5 aja. Ya 1-5. Itu doang, nggak ada lagi. Hanya satu pelatih lokal, Aji Santoso. Aji Udang. Aji Udang mana? Aji Udang. Itu gila, itu pelatih lokal paling ini ya. Bisa dia, benar. Tapi sekarang udah mulai kebaca pemain Persebaya, serius. Ya. Udah tahu ke Taisei. Bruno udah. Bruno. Ya, itu asal boleh kalau mau denger lagi, Taisei itu bukan dari pemain kelas 2 atau kelas 1-nya Jepang. 3 mungkin. Junior. Mungkin 3 iya. Iya. Tapi jadi ngabret ya di Liga Indonesia ini. Taisei dan satu lagi dari Arema, Renshi Yamaguchi. Dia main di tengah itu dia stabil sekali main. Itu bagus. Bagus itu. Dan itu Arema yang
pemain asingnya belum sama sekali pada diganti kan? Iya. Persib butuh Taisei ta, Persib, sip. Taisei sip. Cokot sip. Taisei aja. Atau enggak Carlos Fortes mungkin. Wander Luiz nggak usah diambil lagi. Wonderful Luis. Itu di luar dugaan loh. Ya? Saya tuh nggak habis pikir Wonderful Luis dicoret. Kirain si Geoffrey doang. Geoffrey doang, mungkin mendatangkan satu pemain David da Silva. Udah Itu cukup. skemanya udah cukup. Iya. Karena Wonder itu bisa main second striker. Iya, monster itu. Cocok kalau main 4-4-2 itu cocok sekali. Karena kan dulu zamannya Mario Gomez kita pernah tahu duasel sama Bowman. Itu udah besar di depan. Crossing dari Febri pasti gol. Apalagi Gojali Siregar. Nah, Gojali Siregar lihat. Persija pun kalah di GBLA. Bener gak? 3-2. Ya, kalah kan? 3-2. Seperti itu. Itulah kenapa kalau bilang kalau Persib main 4-4-2 pasti amazing. Pasti amazing ya. Oke. Berarti yang ya kalau keras itu ya kuncinya ya. Udah aja Febri juga lagi butut sekarang mah. Ya, mungkin lagi drop lah ininya. Ya biasalah kalau sepak bola ya. Tapi benar lu nggak ada pilihan sama sekali tim Indonesia nggak mau ngambil kan? Tidak ada. Oh gitu. Luar deh. ASEAN deh. ASEAN. Mana nih? ASEAN. JDT kah? Atau JNT? JNT. Gak main aing. JTT. Kalau untuk saat ini lebih baik gua nggak pikir untuk jadi AFC udah AFC Pro. Gua lebih baik gua bagi lagi ilmunya ke pelatih yang baru nanti. Mungkin ngikut kursusnya PSSI, jadi instrukturnya. Karena saat ini untuk jadi pelatih pun value-nya nggak ada. Value-nya nggak ada. Ini kita baru mau mulai pelatih punya value, yaitu Kurniawan Wilanto main di Komo. Itu suatu terobosan hebat. Itu pelatih kepala kan dia? Asisten dia. Asisten. Oke. Nanti dia pasti ngambil. Tapi itu kan tim Komo itu kan dibeli sama pengusaha Indonesia juga ya? Iya. Tapi adalah gitu, harganya kan ada. Biarpun nanti ke depannya kita pakai produk lokal pelatihnya gitu. Jadi nanti Kurniawan itu pasti ketika balik ke Indonesia, wow itu udah top itu. Iya, top ya. Harga tinggi. Tapi udah jadi malas Kurniawan nanti ngelatih tim Indonesianya kan? Ya. Karena udah enak banget di sana. Mungkin gue lebih prefer ngikut kayak Kurniawan. Kurniawan kan nggak pernah di di Indonesia. Iya benar. Dia main di ngelatih di Malaysia ya. Itu kalau nggak salah yang Sabah ya. Sabah FC. FC sama Sadil Ramdhani ya. Habis itu dia mundur kan, langsung dia ke Komo. Lu pengen seperti itu? Mungkin lebih kalau itu mungkin seperti itu. Ya mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Kurniawan di Yulianto ya. Amin. Ya, lu kisaran pelatih teh berapa sih harganya di Indonesia Liga 1 lah ya? Digaji berapa sih? Kalau itu gue kurang tahu. Nggak tahu. Iya, yang jelas pelatih lokal pasti di bawah pelatih asing. Pelatih lokal di bawah pelatih asing ya pasti oke. Pasti asing di Indonesia kan? Iya. Tapi kalau harga dengan pemain gimana nih? Mahal pemain atau pelatih? Mahal pemain lah. Mahal pemain kan? Mahal pemain. Oke. Nih, saya balik ke pemain Bionik FC nih. Kalau seandainya Anda jadi profesional, mau perkuat di mana? Persib Bandung. Persib Bandung. Tapi emang kelihatan ya orang-orang yang benar-benar punya talenta ya. Iya. Kelihatan. Jadi emang halus sih. Oke. Mudah-mudahan nih nanti. Iya, mudah-mudahan. Nggak memandang usia gitu. Coach. Bisa lah. Jadi tukang cai coach. Persib. Persib U40 ke atas bisa. Jengsi aja ya. Legend orang jadi legend di Persib. Terakhir, Bre. Ini nih. Ya. Saran nih buat teman-teman yang sekarang mau merambah di dunia pemain profesional, pelatih profesional harus seperti apa? Pandangan lu sebagai pelatih, pandangan lu sebagai pemain. Siapa dulu lah kayaknya. Apa gimana? Pandangan sebagai pemain. Saran aja buat teman-teman yang mau ke arah sana harus ngapain? Oh, buat pemain ya? Pemain. Junior ya.
pertama jangan dulu dengar isu-isu sepak bola karena Indonesia. kan kita jadi pada akhirnya kan kita menyesal kan Betul, pas di usia betul. segini harusnya kan kita dari awal kan harusnya bisa gitu kan bisa ke arah mungkin sana. untuk orang tuanya nih yang mandang sepak bola Indonesia tidak akan maju itu harus salah. dihapus salah. Okay. Kalau anaknya memang ada talenta untuk itu support dari sekarang dari karena pemain sepak bola mahal anjay mahal pokoknya eta duitnya mahal bu pak mahal. deh cedera mah bisa diubaran Mm-mm. duitnya anu mahal. Jadi support ya buat Jadi orang tua ya support kalau terus, lihat anaknya support terus aja. bertalenta ya. Ya, anak saya ini ngomong hobi main bola mah titah sekolah main bola. Hobinya main Mobile Legend anjay. Rungkan. Apalagi hobi main slot. Soek. Apa itu? Indungna itu aduh. Soek, engel damang ya. Aduh, Soek. Bogor. Soek di Bogor. Soek sama Ardi, jangan lupa. Jan, gimana tanggapan nih? Untuk menjadi pelatih, tadi kan pemain nih, gimana? Ya, kalau pelatih harus berani coba semuanya. Eksperimennya. Eksperimen, oke. Eksperimen di lapangan, berani untuk jadi leadership di lapangan, di pinggir lapangan, nah itu harus. Lisensi ambil dulu. Selagi masih mampu untuk mengambil kursusnya, ambillah, silakan. Nggak terlalu mahal juga untuk lisensi D, dan itu lisensi D juga kalau emang udah kelihatan jiwanya pasti beberapa sekolah sepak bola pasti mau ambil. Bentar, maaf tanya. BPL itu Bandung Premier League, lu tahu itu berarti D juga cukup atau enggak? Kalau itu BPL gue nggak ngikutin. Oh, nggak Jujurnya ngikutin. pribadi gue nggak ngikutin. Soalnya gue dengar ada standar pelatihnya harus lisensi apa? Ya kalau mungkin D mungkin udah bisa kayaknya. Udah bisa ya. D sih udah bisa, D atau C itu bisa. Jadi itu ya saran Iya. dari lo ya Mas. Oke, hatur nuhun Rem ya atas bincang-bincangnya kita malam ini, mudah-mudahan kita bisa bisa mendoakan atau mewujudkan sepak bola Indonesia supaya lebih maju dari yang sekarang ya. Amin. Amin. Hatur nuhun, kita jumpa lagi di post berikutnya. Yuk. Post break. Pots Breo Podcast bareng The Breo.